Where the Crawdads Sing jadi film kedua yang kutonton dalam seminggu ini yang berkisah tentang seputar orang yang dituduh jadi tersangka kasus pembunuhan yang disidang secara nggak adil karena mereka sudah dikecam sebagai pembunuh bahkan sebelum trial dimulai. Makanya mau nggak mau aku jadi membandingkan antara Where the Crawdads Sing dengan Miracle in Cell No. 7. Secara bahasan memang thriller drama garapan Olivia Newman ini fokusnya lebih ke soal abandonment, ke dinamika power yang lebih gender related, dengan menonjolkan perihal alam dan lingkungan sebagai simbol. Tapi ya, karena ditontonnya berdekatan, dengan bentukan narasi yang mirip pula, aku merasa arahan film ini jadi kebanting banget. Where the Crawdads Sing terasa flat, dengan drama dan bahkan misteri yang dikandung tak kunjung menjadi intens. Diangkat dari novel yang cukup populer tahun 2018, Where the Crawdads Sing mengisahkan seorang perempuan yang hidup sebatang kara di rawa-rawa. Penduduk setempat menjulukinya Marsh Girl. Ketika pagi itu jasad seorang pemuda yang cukup tersohor di daerah itu ditemukan di pinggir rawa, si perempuan langsung menduduki peringkat ke-1 sebagai tersangka utama. Karena ya, siapa lagi yang cukup aneh dan asing untuk bisa dituduh. Jadi narasi film ini terbingkai dalam adegan persidangan saat sebagai pembelaan, pengacara mulai menceritakan kisah hidup perempuan yang bernama Kaya Clark tersebut. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, juri pengadilan juga diarahkan untuk mengenal siapa Kaya terlebih dahulu supaya bisa menghakimi dengan lebih adil. Kita pun lantas juga ikut menyimak kehidupan protagonis kita itu, mulai dari saat dirinya kecil, ditinggal oleh ibu dan saudara-saudara yang lain, karena ayah mereka sangat ringan tangan, hingga ke saat Kaya sudah dewasa mengenal cinta dan berpacaran salah satunya dengan cowok yang tadi ditemukan mati di rawa-rawa. Sebenarnya film ini lumayan segar. Setting di lingkungan rawa yang terbuka jelas nggak setiap hari kita bisa dapat di film-film. Apalagi di film yang bukan horor, ya kan? Nah, di film ini, rawa dikuatkan sebagai identitas yang grounded. Bukan hanya identitas karakter utama, tapi juga ciri khas yang membuat tema simbolik dalam cerita. Meskipun memang makna rawa itu sudah disebutkan dengan gamblang oleh film lewat narasi voice over, tapi keasikan kita menyimak tidak demikian banyak berkurang, karena memang ini salah satu yang relatif unik. Kedekatan Kaya dengan alam langsung jadi poin vokal, yang dikontraskan dengan betapa Kaya menjadi sendirian tinggal di sana. Periode masa kecil Kaya buatku adalah yang paling menarik. Backstory protagonis kita dilandaskan dengan mantap. Kita jadi mengerti bahwa si Kaya ini adalah anak yang dituntut harus mandiri. Karena sedari kecil dia sudah dihadapkan pada hidup yang keras. Orang tuanya kasar, orang tersayangnya memilih pergi untuk meninggalkannya gitu kan. Nah, jika ini adalah cerita keluarga, kita dengan lantas paham bahwa bagi Kaya, keluarga dan rumah itu adalah ya rawa-rawa itu. Rawa-rawa itu yang tidak akan pernah meninggalkannya. Nah, arahan tenang dan nggak banyak ngapa-ngapain dari Olivia Newman jadi advantage ketika dia memperlihatkan suasana dan atmosfer cerita. Momen-momen ketika Kaya menyusur sungai dengan perahu, atau ketika dia berjalan di antara pepohonan mengamati dan mencatat apa yang ia lihat, mengoleksi bulu burung yang ditinggalkan oleh seseorang gitu kan. Aku lebih suka ketika film menggambarkan hal-hal tersebut saja. Lebih suka ketika film ngajak kita ngikutin kehidupan Kaya di luar masalah misteri dan cinta-cintaannya. Where the Crawdads Sing memang punya penampilan akting yang gak kalah kuat. Daisy Edgar Jones sebagai Kaya dewasa, juga aktor cilik Jojo Regina sebagai Kaya kecil, memberikan dua sisi penampilan yang benar-benar terasa utuh sebagai growth satu orang karakter yang harus hidup sendiri. Satu orang karakter yang mengalami begitu banyak di balik cita-citanya menulis buku tentang alam. Nah, kalau ini hanya diniatkan sebagai visual novel saja, mungkin nggak masalah. Tapi, yang dibikin oleh Newman adalah sebuah film. Cerita Kaya akan berkembang, journey-nya akan berkembang. Sehingga, journey tersebut harus ada sinematiknya, harus ada up and downs-nya gitu kan. Konflik dan segala macamnya harus kelihatan, kita tangkap sebagai journey di film. Sutradara harusnya melakukan sesuatu usaha ekstra untuk membentuk narasi novel yang datar menjadi sebuah penceritaan film. Nah, inilah yang kurang dilakukan oleh film ini. Arahan tenang dan gak banyak ngapa-ngapainnya tadi sayangnya tetap dipertahankan walaupun cerita tuh sebenarnya sudah harus ganti
menjadi lebih intens gitu, harus sudah ganti gigi dan tancap gas istilahnya. Sehingga 2 jam durasi film ini tuh jadi kerasa banget datar. Suasana di ruang sidang saat pengacara dan penuntut mulai angot mempermasalahkan alibi Kaya dan segala macamnya disambut dengan datar oleh film yang tampaknya lebih suka memperlihatkan soal cinta segitiga. Kaya awalnya pacaran sama cowok yang merupakan satu-satunya teman Kaya yang ngajarin dia membaca dan menulis, tapi kemudian cowok itu pergi dan melanggar janjinya untuk kembali. Nah, sehingga kini si Kaya didekati oleh seorang cowok kaya yang nggak benar-benar tulus mencintai Kaya gitu, tidak setulus cinta cowok pertama tadi. Nah, setelah mereka dekat, si cowok pertama akhirnya datang balik gitu, sehingga persoalan hati Kaya jadi complicated. Nah, relasi mereka bertiga ini sebenarnya juga dijadikan bumbu untuk misteri pembunuhan si cowok kedua. Tapi justru bagian di sini yang paling terasa dragging. Karena yang diperlihatkan film cuma ya dates after dates gitu. Aku mengerti bahwa film sebenarnya ingin menunjukkan dampak mental dari seseorang yang ditinggalkan oleh keluarga. Pengen memperlihatkan sisi vulnerable dari gadis yang harus kuat ini. Ya kan, yang dia dikucilkan, dialienkan oleh satu kota gitu. Jadi asmara bagi si Kaya, bagi cewek ini tuh bisa jadi solusi sekaligus perangkap. Nah, namun aku tidak merasa film ini benar-benar menggali psikologis Kaya dengan fokus seperti demikian. Persoalan cinta segitiga tersebut hanya tampak dibahas film untuk persiapan twist atau pengungkapan tak terduga di akhir, supaya twistnya tersebut masuk akal gitu. Karena memang kalau dipikir-pikir twist yang dikasih film doesn't make sense at all. Makanya film memperlakukan twist tersebut sebagai ambigu, tidak menjelaskan plausibility dan segala macam. Karena memang secara cerita juga nggak mungkin twist itu terjadi gitu. Karena kemungkinan yang diungkap oleh twist itu untuk bisa terjadi sebenarnya sudah ditepis oleh pembelaan yang dilakukan pengacara dalam persidangan. Tapi twist tersebut tuh penting dan harus ada karena bentukan ceritanya memang seperti itu gitu. Twist itulah yang digunakan untuk merangkum gagasan secara keseluruhan. Nah, itulah kenapa aku bilang film ini boring dan bagian tengahnya itu dragging. Karena ceritanya sendiri tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang worthy untuk dibahas mendalam. Karena itu hanya digunakan untuk menampilkan atau mengantarkan kepada twist. Jadi sebenarnya film ini ingin bilang bahwa itu kita mudah atau cepat mengalienated seseorang hanya karena mereka berbeda. Seperti orang bisa dengan cepat menuduh Mars Girl ataupun Dodo Rozak di film Miracle sebagai pembunuh karena keberadaan mereka tuh tidak sama dengan orang-orang normal yang lain. Nah, padahal kan setiap orang harus dikenali terlebih dahulu baru bisa kita tahu mereka itu seperti apa sebenarnya. Karena walaupun mereka diam, bukan berarti mereka pasrah. Orang yang baik bukan berarti lemah dan sebagainya. Kita harus hidup berdampingan dengan saling menghargai value dan cerita masing-masing. Jadi film ini memperlihatkan 2 tingkatan alienasi yang diberikan penduduk kepada Kaya. Pertama, dia diantagoniskan, kedua, dia diremehkan. Nah, film cuma peduli pada twist tersebut sehingga bahkan adegan persidangannya pun tampak datar. Sutradara nggak mau repot-repot dan hanya bergerak berdasarkan harus sama novel. Padahal ada satu cara yang bisa diambil supaya adegan persidangan itu jadi lebih berapi-api, yaitu dengan membuat Kaya membela dirinya sendiri. Di adegan sebenarnya sudah dituliskan, pengacara meminta Kaya untuk angkat bicara tapi cewek itu menolak. Nah, ini sebenarnya momen yang powerful kan? Alasan Kaya menolak juga masuk akal dan menguatkan ke karakternya. Tapi tidak jadi powerful lagi karena tetap saja film memperlihatkan pembelaan Kaya dengan diwakilkan orang-orang lain. Nah, coba kita bandingkan bangunan dramatis di film Miracle in Cell nomor 7. Ada alasannya kenapa Dodo waktu itu diam saja saat disidang. Dia tidak membela diri. Di luar keharusannya mengatakan hal yang dikoers oleh pengacara. Nah, lalu kan Dodo dihukum. Lalu di masa depan ada orang lain yang membela dirinya. Nah, bangunan yang dibuat seperti itu untuk memuat efek yang dramatis. Karena kita lihat hukumnya salah gitu kan. Orang yang tak bersalah tuh langsung dihukum gitu. Kita nontonnya jadi intens. Terus juga orang lain yang membela Dodo di kemudian hari itu dibentuk oleh narasi sebagai tokoh utama cerita. Dialah yang beraksi. Nah, di film Crawdads ini, yang tadinya adalah novel ini, tidak ada usaha untuk membentuknya menjadi memantik dramatis seperti demikian. Kaya si tokoh utama tidak pernah bicara untuk dirinya sendiri. Yang beraksi mati-matian adalah karakter lain. Tanpa ada momen kita percaya posisi Kaya itu tidak menguntungkan.
Stack kalaupun dia tuh dijatuhi hukuman karena dituduh membunuh, tidak benar-benar kuat, tidak benar terasa gitu. Tidak ada hukuman mati. Bahkan tidak ada pula pembatalan kontrak buku. Nah, dramatis film ini tuh memang hanya disimpan untuk momen twist saja. Makanya drama film ini nggak jalan. Bentukannya masih kayak novel. Tidak ada arahan yang membuat ceritanya terbentuk menjadi narasi untuk sebuah tontonan sinematik. Kalaupun sekarang dia berhasil jadi sebuah film, maka ini adalah film yang hanya peduli pada twist dan pada cinta-cintaan karena itulah yang laku untuk dijual sebagai film. Padahal karakternya sebenarnya unik, tapi tidak dapat pembahasan yang benar-benar mengulik. Growth karakternya juga ada, cuma ya hanya terhampar saja. Misterinya juga tidak pernah berkembang jadi engage karena bumbunya ada pada cinta segitiga yang sama juga tidak benar-benar dikulik, melainkan hanya dihamparkan untuk menghantarkan ke twist. Film ini sebenarnya punya bahasan yang mendalam, bisa dalam gitu. Memang ya cuma butuh struktur yang lebih bagus dan arahan yang lebih peka terhadap bentukan dramatis film seperti apa. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Where the Crawdads Sing. That's all we have for now. Apakah kalian menyukai konklusi film terkait Kaya ternyata benar-benar membunuh? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtsheet.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store MyDirtSheet di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.